إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta iman sehingga kita bisa melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sebuah hadis dari Rasulullah SAW, barang siapa yang memudahkan seorang muslim tentang kesulitan di dunianya atau satu kesulitan di dunia, maka Allah akan mudahkan baginya satu kesulitan di akhirat. Hadis ini panjang, masih berlanjut. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah menyebutkan satu kesulitan dengan hitungan satu, dibalas oleh Allah satu kesulitan di yaumil kiamat, di hari kiamat, juga dengan hitungan satu. Satu kesulitan kita mudahkan seorang mukmin. Kesulitan di sini dalam perkara dunia, mungkin bisa memberi makan yang sangat sulit, sudah berapa hari nggak makan. Mungkin bisa memberi pakaian, kesusahan seorang mukmin, atau malah mungkin membayar utang, dan kesulitan-kesulitan yang lain dalam perkara-perkara dunia dari seorang muslim. Atau dalam lingkungan kerja kita di sini, misalnya kesulitan seorang mahasiswa mungkin akan dibantu oleh dosennya, atau seorang dosen kesulitan yang sudah sangat sulit bisa dibantu oleh kawan kerjanya atau mahasiswanya. Jadi kesulitan-kesulitan di sini bisa dalam bentuk, bisa kita lakukan dalam bentuk nasihat, dalam bentuk harta, dalam bentuk saran, bimbingan, dan lain sebagainya. Kemudian Allah akan membalas hal tersebut bukan dengan harta, bukan dengan rezeki yang melimpah di dunia, bukan dengan perkara-perkara dunia yang lain, tapi Allah membalasnya dengan kemudahan di hari kiamat. Jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah, kesulitan di hari kiamat ini luar biasa. Seperti kita ketahui dari banyak hadis dan banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang betapa luar biasa di hari kiamat. Di hari kiamat kelak yang pasti dan pasti akan terjadi, semua orang mencari naungan, mencari perlindungan. Bahkan ada dalam riwayat Nabi pun mencari perlindungan, kecuali mungkin Rasulullah SAW. Jadi saking luar biasanya kondisi keadaannya. Dalam surat Abasa
Allah berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi." Jadi hari kiamat itu orang meninggalkan saudaranya. Mungkin kalau kita pikirkan dalam kondisi di dunia ini, bagaimanapun daruratnya kita tidak akan meninggalkan saudara kita. Dalam kondisi misalnya rumah terbakar, mungkin akan kita berusaha masuk untuk menyelamatkan saudara kita. Kemudian Allah melanjutkan, wa ummihi wa abihi. Kita bisa membayangkan kondisi bagaimana sehingga seseorang bisa meninggalkan orang tuanya, meninggalkan ibu bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan meninggalkan istri dan anak-anaknya. Jadi kondisi di hari kiamat ini memang luar biasa, sangat-sangat menakutkan, sehingga kita harus berusaha menabung agar kondisi susah ini ada modal. Jadi dari hadis tadi, hadis ini merupakan Rasulullah mengajarkan kita untuk memodalkan diri dengan menolong mukmin yang lain yang kesusahan, sehingga Allah akan memudahkan kita di yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, memudahkan di sini mungkin bisa semampu kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk memudahkan urusan perkara dunia dari seorang muslim? Apa yang bisa kita lakukan, kita jadikan sebagai bekal untuk menghadapi di hari kiamat. Bisa hanya berupa nasihat, bisa hanya membagi ilmu ketika ada orang yang sangat sulit dan membutuhkannya. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, mungkin kalau memang kita tidak ada modal atau tidak punya harta, tidak punya modal apapun untuk memudahkan orang, jangan kita mempersulit orang, jangan dibalik dari hadis tersebut. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, singkat saja, karena memang seperti yang kawan-kawan katakan sebelumnya, memang saya belum pernah untuk berbicara di mimbar, bukan di masjid ini aja, tapi di seluruh masjid saya tidak pernah. Saya mohon maaf jika ada terlewatkan, jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.